kabar? Selamat datang dalam acara Indonesia Punya Nama. Saya Syafira, hari ini saya sedang berada di Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya di depan sebuah gedung serbaguna, di mana di dalam sedang banyak sekali teman-teman yang bermain bulu tangkis. Saya akan mengajak Anda, sahabat semua, untuk bertemu dengan tamu saya yang sepertinya sudah ada di sebelah sana, sedang berjalan ke arah sini. Langsung aja kalau gitu kita bertemu dengan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia. Ini dia, Mas Sigit Budiarto. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Wah, kalau ketemu sama legenda mesti sungkem dulu ya. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Ini janjiannya di depan gedung serbaguna yang kalau dilihat bersahaja gedungnya. Berlatihnya di sini, di gedung serbaguna ini. Betul. Dari umur berapa berarti, Mas Sigit? Saya sebenarnya mulai latihan dari umur 6 tahun. Kemudian gedung ini tempat latihan saya yang kedua. Sebelumnya ada di sebelah dekat Candi Prambanan itu, tapi pada saat itu pemugaran, kemudian dibangunlah gedung serbaguna ini. Kemudian klubnya berpindah ke sini. Ya seperti inilah gedung latihan pada saat saya kecil. Berarti dari tahun 80-an latihannya sudah di sini dan gedungnya udah kayak gini sampai sekarang? Iya, memang dari tahun 80-an seperti ini sampai sekarang pun masih seperti ini. Masih terjaga, Mas. Ini karena dari tadi kan kita di luar aja, penasaran mau lihat seorang legenda tempat latihannya kayak gimana sih? Iya. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam. Ayo. Oke, lewat sini. Iya. Yuk, kita lihat kalau tempat latihannya legenda tuh kayak gimana sih? Yuk. Iya. Yo, Mbak Fira, ini tempat latihan saya dulu nih. Kayak gini. Wow. Wih. Ini dia nih. Jadi ini penerus, Mas. Ini dia nih ya, sahabat Indonesia Punya Nama, tempat latihannya seorang Sigit Budiarto ketika usianya masih di bawah 10 tahun. Betul, iya. Dimulai dari sini setelah tempat sebelumnya tadi yang dijelaskan gitu ya, Mas ya. Hmm. Apa rasanya ketika masuk kembali ke tempat dulu, ini penuh sejarah. Iya. Apa ada memori apa tuh, Mas? Ya, di sini banyak kejadian atau memori saya yang baru keinget ya. Maksudnya setelah sekian lama masuk sini lagi, gimana saya latihan dulu di sini, kemudian nyopotin tiang, net. Ini kan lapangannya satu yang sekarang dipakai. Nanti kalau pas pada saat kami latihan sama klub, net ini dicopot, kemudian dibagi menjadi 3 lapangan. Kan ini ada nih menjadi 3 line. Oh iya, ini ada garis-garisnya nih ya. Betul, kemudian kita pinggirin lampunya, itu dipinggirin ke belakang, kita pasang net, kemudian latihan di sini. Gitu. Mas, dulu waktu Mas Sigit latihan di sini, usianya masih sangat muda, maksudnya anak hitungannya Iya, ya, Mas, anak-anak ya? betul. Nah, pada waktu itu sama teman-teman yang sesama latihan di sini, kayak apa tuh, Mas? Apakah sepantaran semua atau ada yang mungkin sudah lebih besar dan sebagainya, itu gimana, Mas? Iya, ada yang seumuran, ada juga yang memang yang lebih senior dari saya. Jadi waktu dulu hampir sekitar bisa dikatakan 40-an anak lah. Waktu dulu, dan itu seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali? Iya, seminggu 3 kali di sini. Mas Sigit, lebih jauh lagi nih kita ngobrolin tentang gedung serbaguna yang ada di sini gitu, tempat Mas Sigit latihan. Di mana biasanya mungkin tempat-tempat yang mungkin istirahatnya di sebelah sana atau pundung sama pelatihnya di sebelah sini? Ada nggak kira-kira? Ya, dulu kalau istirahatnya di sini. Ini udah jadi bentuk panggung gini? Betul. Oh, iya. Betul. Ini terus kemudian kalau anak-anak ngumpul di sebelah sana, tempat ada bangku wasit itu. Kemudian kalau fisik kadang-kadang kita disuruh fisiknya di luar ini. Kan ada tempat tadi yang kecil itu sedikit, itu buat fisik. Sebelah sini sama di belakang situ ada lagi. Tuh. Mas, aku penasaran deh. Kalau kan Mas Sigit legenda dunia nih, legenda Indonesia gitu. Orang tahu dengan berbagai macam perjalanannya gitu sebagai atlet, pelatih juga. Dulu ketika masih kecil, sering nggak didengar gini, kamu tuh punya bakat gitu. Pernah nggak ada yang
menerawang gitu. Kalau aku tuh kayak ngebayang gini, I can see your talent. Asik gitu. Ada gitu aja Mas? Jadi gini, waktu main sih memang saya nggak terlalu merhatiin hal itu, mungkin orang tua ataupun teman-teman yang lain gitu. Cuma saya berpikiran bahwa saya hobi, kemudian memang dulu kecil kalau disuruh berhenti latihan nggak mau. Wow, itu salah satu dua yang saya nggak ada kriterianya, saya nggak punya. Jadi kalau saya jadwalnya jam 2 sampai jam 4, selesai itu ada latihan lagi jam 4 sampai jam 6, saya ya ikut lagi. Jadi itu mungkin salah satu ini juga ya buat yang nonton, sahabat ya. Kalau memang ingin jadi atlet, selain fokus memang ada kecintaan yang memang harus dimiliki juga gitu. Betul. Karena menjadi seorang atlet profesional, komitmennya tinggi sekali Iya, Mas Sigit. betul. Dan juga dukungan itu penting gitu. Kalau nggak salah orang tuanya Mas Sigit, ayahnya juga melatih di sini. Iya, dulu ayah memang bapak saya jadi pelatih, juga yang salah satu pendirinya klub waktu itu. Pantesan tadi saya ngomong sama, halo Pak, Pak legenda nih Pak, legenda dunia nih Pak, Sigit Budiarto. Mas Sigit, gimana kalau misalnya Mas Sigit main di sini boleh Pak? Boleh. Silakan Mas, monggo. sama saya Pak, sama saya. Iya. Nggak bisa. Kita lihat ya, waduh ini nih. Nah, kita sambil nunggu Mas Sigit siap-siap mau main bulu tangkis sama bapak-bapak di sini. Ini kayak ada atlet-atlet juga nih. Mas Sigit kalau mau main semangat. Wih, bapak juga atlet BP Jarum nih. Iya, Jarum ini. Wah, bapak siapa Pak namanya? Pak Eka. Pak Eka atlet juga. Mantan atlet juga. Kenal Pak? Veteran. Kenal Mas? Oh, kenal juga ya. Kenal tahu-taunya ngaku-ngaku, biasanya suka gitu. Jadi udah siap mau bertanding bersama dengan legenda? Siap melawan? Siap. Siap menang? Siap. Mas Sigit siap menang? Siap dong. Wah, itu dia. Biasanya kalau lagi pertandingan bulu tangkis tuh pakai ada Indonesia. Jeng 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 jeng. Mantap kalau jeng jeng jeng. Wah, telat Pak. Oke, langsung aja kalau gitu. Ini wasitnya biasanya pakai ada action gitu nggak sih Pak? Enggak ya? Langsung aja dimulai ya? Oke, baiklah kalau gitu kita langsung lihat pertandingannya. Wow. Jeng 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 jeng. Lumayan Mas ya, lumayan. Udah mulai panas. Mas Sigit mulai panas. Wes, Yeay. Pas. Cukup. Mantap. Mas, pas, Mantap, pas. mantap. Matur nuwun. Terima kasih. Gimana Mas? Udah. Ini nggak main. Udah Capek. berapa lama Mas dari terakhir main? Kapan lagi coba saya lihat Mas Sigit baru main langsung. Ini ibarat nonton Klaten Open. Nonton Klaten Open. Mas Sigit kalau nggak salah keluarganya tinggalnya deket sini juga. Betul, Oh, betul. abis ini ada rencana mau ke rumah Ayo, keluarga. ke rumah, Boleh? iya. Boleh beneran? Boleh. Ya udah kalau gitu kita ke rumah keluarganya Mas Sigit. Ayo. Soalnya Mas Sigit istirahat minum-minum dulu. Oke. Sampai kita ke sana. Ayo jangan kemana-mana. Pokoknya kita masih di Indonesia punya nama. Coba. Ayo. Sampai. Ini rumahnya Mas Sigit Budiarto. Betul, ini rumah orang tua. Rumah orang tua. Dibesarkan, lahir di Iya. sini semuanya ya. Betul. Dulu sini tanah. Oh. Terus dulu sempat ada lapangan, Iya. lapangan dari apa?
tanah gitu. Oh, yang tadi Mas Sigit cerita Iya, ya, kalau di rumah latihan. Suka latihan di Tidak sini. masih, oh pantas orang enak banget di situ lembut gitu. Jadi suasananya memang mendukung sekali ya. Wow, luar biasa. Kita masuk Mas. Ayo. Oke. Iya. Ayo masuk. Nah, ini. Pak. Oke ya. Wah, ini rumahnya Mas Sigit di atas. Insya Allah. Mari silahkan masuk Mbak. Oke, Ini Assalamualaikum Pak. Saya Syafira Pak. Wah, ini jadi tempatnya Mas Sigit dibesarkan, lahir, dan Bapak juga menjadi orang tua yang banyak berperan dalam kehidupannya seorang Sigit Budiarto. Kita bisa lihat di sini ada foto-fotonya nih. Iya. Wah, ini bentar nih ya. Itu paling bagus itu, Mbak. Ini nih Pak ya, juara dunia karikatur. Siapa yang buat nih Mas? waktu itu habis juara dunia 97 terus dari tabloid bola. Mantap. Ini ketika masih remaja Kecil, nih. iya. Ini juga ini ya. Oh, Mas Sigit udah sadar kamera dari dulu ya. Gitu luar biasa. Ini ya Mas ya, ini udah makin Iya, besar. Ini ketika Itu, ini Bang Habibie. kegiatan apa nih Mas Sigit? Waktu itu mau habis Thomas Cup ya. Habis Thomas Cup. Iya. Waktu itu 98. bersama Musuhannya. dengan ini ya. Udah oh ada berarti ada Ricky kemudian. wow. Ini semuanya dan ada beberapa piagam-piagam yang juga ditaruh di sebelah sana. Iya. Wih, di Ini sama Pak Sultan Ini sama Sri Sultan. Oh iya, bersama dengan Sri Sultan di sana. Oh, itu Bapak dan Iya, Ibu. itu, Mas Sigit masih hafal nggak tuh Mas kalau dari atas? Apa aja gitu? nggak Enggak tahu. ya. Ada tulisannya tapi agak sulit Thomas membacanya Cup. dari ini, sini. Ini yang Thomas Cup kalau nggak salah ini Thomas Cup. Apa beberapa? Lupa ada yang kejuaraan Banyak dunia tapi banget ya. di Jakarta. Wow. Saya lihat situ boleh Pak? Boleh, Boleh, silakan. permisi ya Pak. Nah ini juga nih. Wah ini lebih banyak lagi nih Mas Sigit. Kalau ini Ya. bisa dibaca. Nih ada ganda putra Championship China Open tahun 96. Terus itu 96 Thailand Open. Terus 97. Ini apa nih Mas? 2005 Apa itu ya? di Yiyang Open. Ih, banyak banget Mas ya. Ingat gak sih Mas? Totalnya berapa? Lupa. Oh, Lupa. Mumpung ada Bapak, Mas Sigit juga. Ini karena banyak barang-barang berharga di sini saya takut ngerusak, Pak. Kita ngobrol di luar aja kali. Ya, Boleh? ayo. Yuk, kita ngobrol di depan aja yuk. Ke sana tuh. Adem ini ya. Silakan banget. Oke, terima kasih. Kita ngobrol bersama dengan ayahnya Mas Sigit Budiarto. Wah, saya juga kadang-kadang gini Mas ya, waktu ketika dikasih tahu gitu mau ngobrol sama Mas Sigit Budiarto, hah serius gitu. Beliau legenda bulu tangkis Indonesia yang masyarakat Indonesia kenal. Tapi Bapak sendiri melihat Mas Sigit seperti apa? Dari ayah kepada anak. Sebagai seorang anak nih Mas Sigit gimana sih, Pak? Ya gimana ya, sejak kecil sudah pisah sama saya nih, Mbak. Oh, karena sibuk. Enggak, masuk Masuk masalah- klub, masuk klub Jarum Oh, dulu udah kan. mulai latihan gitu. Iya. Mulai iya. Oke. Tapi kalau waktu kecil dulu, Bapak ingatnya Mas Sigit tuh kayak apa? Nakal. Apa sih nakalnya Pak? Ceritain dong. Nakalnya gimana nih Mas Sigit nih? Nakalnya kalau jalan-jalan minta apa itu kalau nggak diberikan langsung Ngambak. duduk. Waduh, tantrum istilah anak sekarang. Masa Mas? Oh iya, inget nggak Mas Sigit gitu? Ingat Mas? Iya. Dulu minta apa emangnya? Kalau minta kayak misalnya permen atau mainan gitu kan, kalau nggak dibeliin ya sudah diem aja di situ sampai nunggu dibeliin. Sampai itu barang diterima. Ini pasti kacamatanya melihat anak yang akhirnya sekarang menjadi seorang legenda, udah ngelihat emang bakatnya ada Pak. Ya sejak kecil memang kalau nggak dianu nangis, kalau ada latihan nggak boleh ikut nangis ini, Mbak. Oh, emang udah maksa nih Mas Sigit mau main ini bulu tangkis tuh ya.
Oh gitu. Kalau kalah nangis. Kalau Mas Sigit, apa nilai-nilai atau pelajaran yang mungkin dari rumah berangkatnya yang akhirnya memang dibawa selama menekuni profesi gitu sampai akhirnya hari ini tuh pelajaran itu masih dipegang yang berasal dari orang tua? Iya, Bapak tuh kan apa ya, bisa dikatakan kalau ngelatih ya keras sih Mas sebenarnya. Disuruh lari, Bapak ngikutin naik motor ya nggak mau diboncengin juga. Saya mau bonceng nggak boleh juga. Oh gitu. Tetap lari harus sampai selesai. Okay. Kemudian pengorbanan sebagai orang tua yang apa ya, tiap hari nganterin lah. Itu dari sini kan ke Prambanan seminggu 3 kali. Kemudian kita ada pindah klub ke daerah Jogja, dari sini naik motor diboncengin ke ke Jogja, itu kan juga cukup jauh menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat saya di Kudus bergabung bersama dengan PB Jarum. betul, Bapak dari sini sampai ke Kudus naik kendaraan, naik sepeda motor, Nganterin. memang nganterin, ya nengokin, itu Selalu. satu perjuangan yang luar biasa lah. Bapak merasa bersyukur dengan seorang Mas Sigit menjadi seorang yang seperti sekarang. Tapi sering, apa dulu sempat ada wejangan atau apa gitu? Sering Iya. nanya nggak? Bapak mau bilang apa ya? Ya kalau mau jadi atlet ya harus disiplin. Itu kan. Disiplin itu kan dalam segala hal besar lah. Kalau kita nggak disiplin, kemudian tidak bisa memanage, meskipun ujiannya juga banyak, tantangannya juga banyak, itu sih. Ada pengalaman yang paling berat gitu nggak sih Mas? Oh iya, waktu itu Sebelum waktu itu yang waktu ramai kecil, itu ya? sama Bapak tuh pernah kita mau seleksi ke Jogja, naik motor, naik Vespa tuh. Sampai pertigaan itu kan kita sudah hijau, ada mobil nyelonong, tabrak lah kita. Kami sama Bapak ketabrak. Tapi untungnya ya alhamdulillah masih dilindungi. Jadi kaki saya angkat, jadi yang kena motornya. Kalau nggak saya kena angkat, kaki. Kambingnya nggak punya kaki sekarang. Kena kaki ya, salah satu momen Iya. itu ya. Wow. Ya. Nah ini mumpung lagi ada Bapak di sini. Ini ada momen nih. Iya kan? Ada Bapak di sini masih sehat, alhamdulillah bisa menyaksikan dan insya Allah masih panjang dan ada regres. Apa yang mau Mas Sigit sampaikan sama Bapak sekarang? Gitu. Sebenarnya saya sangat bersyukur sekali Ya. mempunyai orang tua yang luar biasa lah. Jadi wah repot ini. Mau bilang apa? Susah, saya terima kasih banyak sama Bapak, Ibu, juga kakak-kakak saya, yang adik saya yang sudah mensupport saya selama ini. Kemudian ya dalam kondisi apapun, Bapak jarang sekali untuk apa ya, negor dengan sesuatu yang spontan, keras, nggak boleh melarang gitu, enggak. Tapi ya, kalau ada apa-apa, ya berusaha untuk lebih tanggung jawab. Kemudian lakukan yang terbaik, disiplin, ya itu tadi, jangan sombong lah. Jangan Itu. sombong. Itu jadi pengingat juga nih Pak buat saya dari Mas Sigit juga gitu. Nanti kita terusin lagi ngobrol-ngobrolnya Mas Sigit ya. Buat sahabat Indonesia Punya Nama, nanti kita bakal lanjutin lagi ngobrolnya bersama dengan Mas Sigit. Ada hal yang mau saya tanya nih habis ini Mas. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Indonesia Punya Nama. Mas Sigit, ngomong-ngomong sekarang nih karirnya Mas Sigit kan bukan lagi pemain profesional, tapi menjadi pelatih di PB Jarum. PB Jarum. Nah, apa sih alasannya akhirnya memutuskan untuk melatih di PB Jarum, Mas Sigit? Yang pertama kan memang
saya pengen kemampuan saya bisa disalurkan. Maksudnya saya jadi pemain bisa dikatakan prestasinya juga nggak jelek-jelek banget. Waduh, bukan Mbak. Kemudian makanya keterampilan yang saya punya saya ingin tularin ke adik-adik. Dan saya sampaikan ke Jarum pada saat itu bahwa ada tempat buat saya ngelatih apa enggak. Dan alhamdulillah mereka setuju. Nah, tapi dalam Mas Sigit melatih bersama dengan PB Jarum, atlet-atlet yang di sana, standarnya dalam melatih tuh standar apa yang digunakan dan seperti apa program-program dari PB Jarum sendiri? Ini Mas Sigit. Iya, tentunya bahwa dari PB Jarum mempunyai keinginan bahwa kita akan mencetak pemain-pemain yang berkelas dunia. Iya. Harapannya bisa menjadi juara dunia di kemudian hari. Juga memang programnya kita mengarah ke selain nasional, bahwa kita mengarah ke internasional juga. Oke. Tadi nih pas kita mau masuk GOR PB Jarum Magelang ini, saya lihat ada Wall of Fame dan ada fotonya Mas Sigit juga bersama dengan atlet-atlet PB Jarum. Ada Lim Swicking, ada banyak sekali nama-nama yang lain. Seperti apa waktu ada foto ditaruh di situ Mas Sigit? Ya, satu kebanggaan ya bahwa apa yang telah kita capai atau saya capai bisa dihargain orang. Nah, Mas Sigit, ngomongin tentang karir di dunia bulu tangkis, nggak smooth, ada naik turun pastinya. Di awal juga bukan satu hal yang mudah gitu ya. Ketika tadi Mas Sigit sempat cerita bapak mengantar dan sebagainya, terus juga dalam perjalanan karirnya ketika nama seorang Sigit Budiarto lagi harum-harumnya terkena sebuah kasus gitu ya. Kasus doping pada waktu itu di tahun 98 dan pada waktu itu juga situasi dari 97-98 situasi lagi tegang-tegang ya Mas ya. Betul. Ada Thomas juga waktu itu di mana atlet-atlet Indonesia berjuang sementara di sini terjadi krisis politik, ekonomi dan sebagainya, ditambah lagi Mas Sigit ada kasus doping tersebut yang akhirnya membuat Mas Sigit mendapatkan sanksi tidak bermain kurang lebih hampir 2 tahun. Satu tahun dan 1 tahun 1 bulan 13 bulan 13 sanksinya bulan. Tapi sebelum itu kan ada proses sidang dan sebagainya. Jadi total hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Apa yang waktu itu dirasakan Mas terlintas ketika kasus itu menimpa Mas Sigit? Pertama sih sedih, nggak nyangka ada kejadian seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu memang saya beranggapan bahwa ini mungkin satu ujian buat saya dalam menjalani sesuatu lah, meniti karir. Jadi itu yang sedikit saya lebih kuat bahwa saya anggap bahwa ini ujian dalam perjalanan hidup saya. Meskipun ya tidak mudah dalam artian dalam kesehari-hariannya kita mesti bertemu orang-orang yang selalu menanyakan. Itu kan juga tidak mudah. Itu sih. Itu gimana waktu itu Mas? Anggapan dari keluarga, tim sendiri pada waktu itu dan waktu itu sejauh mana akhirnya PBSI sendiri mendukung Mas Sigit dalam melalui masa-masa sulit tersebut? Keluarga hanya bisa, terutama bapak tadi tanya, kamu nggak apa-apa? Cuman itu aja bertanya. Enggak pak, saya nggak apa-apa. Ya sudah, cuman itu dalam artian orang tua juga pasti sedih, nggak pingin. Tapi dia juga, saya yakin bahwa mereka tidak ingin memperlihatkan kesedihannya. Gitu. Kemudian kalau dari PBSI sendiri, saya rasa cuman menyampaikan bahwa nanti dia akan bermain lagi setelah masa sanksi itu selesai. Dan akhirnya comeback-nya Mas Sigit selama hampir 2 tahun gitu ya, bukan hal yang akhirnya membuat namanya Mas Sigit redup, tapi justru menorehkan prestasi kembali. Mas ingat Mas, pertandingan pertama setelah
masa-masa itu? Pertandingan pertama itu kalau tidak salah di Belanda ya, Belanda Dutch Open. Waktu itu main di sana, atau lupa juga juara apa enggak, saya lupa. Cuma saya berpasangan dengan Halim, masuk final di situ pertandingan pertama kali. Dan memang sulit, dalam artian gini, sulitnya itu pada saat kita mau masuk lapangan, saya mau masuk lapangan, saya membayangkan bahwa orang akan berpikiran, oh ini yang menggunakan apa yang terkena kasus kemarin. Nah, ini jadi beban mental tersendiri buat saya untuk mengembalikan itu semua. Memang tidak mudah sih, butuh proses untuk itu. Gitu Dan sih. akhirnya Mas Sigit berhasil mengubah situasi. Iya, karena memang saya ingin juga membuktikan bahwa apa yang disangkakan mereka itu bahwa itu tidak benar. Waktu itu memang sulitnya buat saya berkomunikasi dengan orang-orang luar. Kemudian kalau mau keluar saja malu rasanya, gitu. Karena bisa dikatakan kekecewaannya dari saya yang ranking 1 sudah berjalan sekian lama, kemudian kayak dilepas, terjun bebas. Iya, betul. Gitu. Sampai ke dasar ya, Betul. Mas. Dan kemudian apa keinginan yang belum tercapai adalah pada saat itu targetnya adalah Olimpiade 2000, Sydney 2000, persiapan ke arah ke sana. Dan sebenarnya tracknya sudah bagus, tapi perjalanannya memang seperti ya apa ya, nggak bisa disangka-sangka akan terjadi hal seperti itu. Mas, pesan nih Mas buat atlet-atlet baru atau buat sahabat Indonesia punya nama yang mungkin punya bakat dan ingin dikembangkan, ingin memberikan mendedikasikan ke dunia bulu tangkis. Iya. Apa pesannya Mas Sigit? Iya, berlatih keras, kemudian jangan mudah menyerah, dan disiplin ya. Dalam artian disiplin itu dalam segala hal, dalam waktu berlatih, persiapan pertandingan, kemudian apa ya, dalam kehidupan sehari-hari juga harus berusaha untuk disiplin. Gitu. Terima kasih banyak ya Iya, Mas Sigit, sama-sama, waktunya, ceritanya juga menginspirasi sekali. Banyak banget insight-insight yang saya dapetin, terus juga pastinya sahabat Indonesia punya nama juga dapat insight, dapat nilai atau value yang berbeda dari seorang Sigit Budiarto. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama, Mbak. Sehat terus, Iya. salam untuk keluarga semuanya. Iya, terima kasih. Itu dia tadi bersama dengan Sigit Budiarto, legenda bulu tangkis Indonesia. Ceritanya mulai dari tempat beliau latihan bersama dengan keluarga dan apa yang dilakukannya saat ini, yang pastinya menginspirasi kita semuanya untuk terus berkarya, untuk terus semangat, dan setiap kesulitan pasti ada jalannya untuk lebih baik lagi. Dan yang pastinya jadi tanggung jawab kita semuanya nih untuk menjadi manusia terbaik versi kita masing-masing. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, tentunya dalam rangkaian Indonesia Punya Nama. Dah.